sahihain. Nah, membaca basmalah ini juga disunnahkan atau hukumnya sunnah ketika hendak berhubungan suami istri. Nah, ini disebutkan dalam kitab Sahihain, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana fa innahu ayyuqaddar bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanu abadan. Nah, ini hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahluhu qala." Ketika kamu hendak menggauli istrimu, terus kemudian orang itu berkata bismillah dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, Allah kemudian berdoa, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Wajan nibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami. Maksudnya adalah anak ya, ketika nanti menjadi anak. Wajan nibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami, yaitu anak. Fa innahu ayyuqaddar bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanu abadan. Nah, ketika orang mengatakan seperti itu dan ditakdirkan mempunyai anak dari hubungan itu, maka anak itu maka syaitan tidak akan pernah menimpakan mudarat atau keburukan kepada anak dari hubungan tersebut selama-lamanya. Syaitan itu tidak akan mampu menimpakan mudarat kepada anak dari hubungan yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim dan doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana selama-lamanya. Itu enggak akan bisa setan menimpakan itu. Nah, itu sunnah-sunnah membaca pekerjaan yang diawali dengan bismillah. ومن هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله. Nah, ini sedikit rumit ya. Jadi ini ada dua pendapat dari ahli nahwu tentang perkiraan muta'alliq. Muta'alliq itu ta'alluq ya. Ta'alluq itu artinya yang ta'alluq billah, yang disandarkan ya, ta'alluq yang menempel. Alaq itu kan artinya yang menempel dengan huruf ba. Yang pertama, pendapat pertama itu ya, ini pendapat ini perbedaannya itu di sini. Hal huwa ismun aw fi'lun. Jadi ta'alluqnya itu berupa isim atau berupa fi'il. Ini ada dua pendapat dari ahli. Ada yang ta'alluqnya berpendapat berupa fi'il, ada juga yang berpendapat bahwa ta'alluqnya ini berupa isim. Nah, ternyata kata Ibnu Katsir, hal huwa ismun aw fi'lun mutaqariban wa kullun qad warada bihi Qur'an. Ternyata kedua pendapat itu tadi, baik yang ta'alluqnya itu berupa isim maupun ta'alluqnya berupa fi'il, keduanya itu mendekati kebenaran. Karena keduanya itu sama-sama ada dalilnya di dalam Al-Qur'an. Amma man qaddarahu bi ismin taqdiruhu bismillah ibtidai fa liqaulihi ta'ala di dalam Hud ya 41. Orang yang berpendapat ataupun ulama yang berpendapat bahwasanya memperkirakan bahwa ta'alluqnya itu berupa isim, maka perkiraannya adalah bismillahirrahmanirrahim
dengan nama Allah ibtidai, aku memulai sesuatu. Nah, ta'alluqnya itu adalah ibtidai. Ini berupa isim ya. Faliqaulihi ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Hud ayat 41. Wa qala rabbukum fiha bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha. Nah, itu ajakan Nabi Nuh. Nah, di ayat tersebut itu menjadi dalil bahwasanya ta'alluq dari basmalah itu ta'alluqnya berupa isim. Nah, sehingga kalimatnya adalah bismillahi ibtidai. Jadi dengan nama Allah aku memulai. Wa man qaddarahu bil fi'li amran wa khabaran. Adapun orang yang memperkirakan bahwa ta'alluqnya itu adalah kalimat fi'il atau dalam bentuk fi'il, baik itu fi'il amr maupun khabar, contohnya adalah abda'u bi bismillahi awit tada'tu bi bismillahi. Jadi bedanya di sini. Kalau yang pertama tadi ta'alluqnya itu berupa isim ibtidai. Tapi yang kedua abda'u artinya saya memulai. Dengan apa? Bismillah, dengan bismillah. Atau ibtada'tu bi bismillah. Sama, saya memulai dengan bismillah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama, tapi bentuknya beda. Ibtidai itu beda dengan abda'u atau ibtada'tu. Kalau ibtidai itu masdar isim, abda'u itu fi'il, ibtada'tu itu fi'il. Ta'alluqnya menurut ulama tadi ada yang berupa fi'il ataupun berpendapat ta'alluqnya adalah fi'il, ada yang berpendapat bahwa ta'alluqnya adalah isim. Yang berpendapat ta'alluqnya adalah fi'il itu ulama Kufah. Yang berpendapat ta'alluqnya itu isim adalah ulama Basra. Yang berpendapat isim dalilnya mana? Dalilnya adalah Quran surat Hud ayat 41. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nah, yang ta'alluqnya berupa fi'il mana dalilnya? Dalilnya adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1. Faliqaulihi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ini adalah dua pendapat daripada ahli nahwu tentang ta'alluq daripada kalimat ba, huruf ba. Wakilahuma sahih. Nah, kata Ibnu Katsir keduanya itu benar. Fa innal fi'la la budda lahu min masdar. Karena fi'il pasti yang membutuhkan masdar. Falaka an tuqaddira al-fi'li wa masdar. Wa dzalika bihasabil fi'li alladhi sammaita qablahu. Nah, yang memperkirakan itu dalam bentuk hal ini tuh disesuaikan dengan apa? Dengan pekerjaan yang akan kita ucapkan bismillah pada awal. In kana qiyaman aw qu'udan aw aklan aw syurban aw qira'atan aw wudu'an aw sholatan. Nah, tergantung ya perbuatannya. Ketika kita makan berarti akaltu bismillah. Saya makan dengan menyebut nama Allah. Ketika kita minum asyrabu bismillah. Ketika kita hendak membaca misalnya aqra'u bismillah. Saya akan membaca dengan menyebut nama Allah dan seterusnya. Nah, itu tergantung daripada perbuatan yang nantinya akan kita lakukan. Nah, itu mungkin agak rumit ya. Fal masyru'u dzikru smillahi fi syuru'i dzalika kulli. Jadi pada intinya segala sesuatu itu disunahkan. Fal masyru'u dzikru smillahi fi syuru'i dzalika kulli. Jadi segala sesuatu itu hendaknya dimulai dengan
mengingat Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Tabarrukan wa tayammunan wasti'anatan ala itmamit taqabbul. Nah, fungsinya apa mengucap Bismillahirrahmanirrahim? Untuk tabarruk. Untuk apa? Meminta berkah. Agar perbuatan yang kita lakukan itu nantinya mendapatkan keberkahan. Juga agar perbuatan yang kita lakukan itu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga agar perbuatan itu menjadi sempurna atau disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga agar perbuatan itu nantinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar perbuatan yang kita lakukan itu berkah, agar mendapat pertolongan, agar sempurna, dan agar ujungnya adalah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Walihada rawa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim min hadits Bishr ibn Umar an Abi Rawh an Dhahhak an Ibnu Abbas qala inna awwala ma nazala bihi Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala ya Muhammad qul asta'inu bis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim thumma qala qul bismillahirrahmanirrahim qala lahu Jibril qul bismillah ya Muhammad yaqulu iqra' bi dzikrillahi rabbik wa qum waqum bi dzikrillah. Hadza lafzun Ibnu Jarir. Nah, ini masih berkaitan dengan mengawali sesuatu dengan kalimat basmalah. Nah, pada intinya ya Bapak Ibu sekalian, mengawali sesuatu dengan kalimat basmalah itu secara fikih hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi kalau kita paham lebih jauh lagi, itu menjadi hukumnya wajib ketika kita melihatnya dari kacamata akidah atau kacamata tauhid. Karena apa? Dalam huruf ba saja di sini itu setidaknya dalam kalimat basmalah ba-nya itu setidaknya memiliki 4 fungsi. Nah, kalau dalam bahasa Arab ba itu memiliki 14 fungsi. Nah, di dalam kalimat basmalah ini ba yang di depan itu bi itu ternyata setidaknya memiliki 4 fungsi. Nah, ini yang kemudian akan menjadi alasan kenapa kok bismillah itu jika dilihat dari kacamata tauhid atau kacamata akidah itu hukumnya sebenarnya adalah wajib. Kenapa? Karena ba ini memiliki fungsi. Pertama, ba ini bermakna al-ilsaq. Artinya apa? Artinya huruf ba ini merupakan huruf ba yang bermakna pendempetan atau melekatkan. Jadi ketika orang paham ini, ba di sini itu memiliki fungsi bahwasanya atau memiliki makna orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu sejatinya dia itu menempel atau sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi itu maknanya adalah menempel, dekat. Ismil artinya nama Allah atau Allah Subhanahu wa taala. Bismillah itu artinya orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap aktivitasnya, maka harusnya dia menyadari bahwasanya Allah itu sangat dekat, bahkan digambarkan seperti menempel dengan dirinya. Nah, itu makna yang pertama. Kenapa kok tadi disebutkan dari kemarin kita menyebut ini loh fadilah bismillah, mulai dari yang diberkati lah ketika kita mengucapkan bismillah, terus kemudian dihindarkan kita dari malaikat zabaniyah dan seterusnya kita dihindarkan dari iblis, kemudian ketika setan dibaca bismillah itu kemudian mengecil dan seterusnya. Sangat banyak fadilahnya karena ketika kita paham kalimat bismillah ini pada huruf ba-nya saja, fungsi yang pertama atau makna yang pertama adalah ba al-ilsaq, artinya adalah pendempetan. Nah, itu fungsi yang pertama atau maknanya. Setidaknya ada 4. Yang kedua adalah al-isti'anah, seperti yang saya sebut tadi.
Jadi ba di sini memiliki makna al-isti'anah atau permintaan pertolongan. Nah, ketika kita mengucapkan bismillah, maka kita menyadari betul bahwasanya kita tidak mampu secara sendiri untuk melaksanakan sesuatu yang akan kita kerjakan. Sehingga kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bismillah. Jadi makna ba yang kedua ini artinya adalah al-isti'anah, meminta pertolongan. Terus makna yang ketiga adalah as-sababiyah, huruf ba yang berfungsi sebagai sebab. Jadi sebab saya melakukan ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena Allah, maka saya tidak akan bisa melakukan ini. Nah, itu makna yang ketiga. Terus makna yang keempat adalah ba bermakna al-musahhabah, yaitu huruf ba yang berfungsi sebagai atau yang maknanya adalah ma'an atau beserta. Kalau tadi al-ilsaq itu maknanya berdempet, kalau al-musahhabah ini maknanya adalah ma'an atau bersama. Jadi ketika kita mengucapkan bismillah, maka kita sadar betul bahwasanya Allah itu sedang bersama kita atau sedang menyertai kita. Inilah mengapa bismillah itu kalau kita lihat dengan kacamata tauhid atau kacamata akidah, itu sebenarnya hukumnya adalah wajib. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu harus kita sadari bahwa itu diawasi oleh Allah. Harus kita sadari bahwasanya kita tidak mampu untuk melakukan itu semua kecuali dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nah, itu kenapa kita dari kemarin membahas ba itu bismillah itu fadilahnya sangat luar biasa. Ya, ketika kita memahaminya seperti ini, maka ini akan menjadi bismillah ini akan menjadi perubahan dalam hidup kita. Pejabat mungkin yang ketika paham dia mengucapkan bismillah, maka dia tahu betul dia sedang diawasi oleh Allah. Dia tidak mampu melakukan jabatannya, melakukan pekerjaannya kecuali mendapat pertolongan dari Allah. Ini tentu akan merubah pekerjaan, apapun pekerjaan. Nah, itu tadi. Kenapa bismillah itu kalau kita lihat dari kacamata tauhid itu hukumnya adalah wajib. Nah, kita lanjutkan ke masih nggak Bang? Oh, masih. Wa amma mas'alatul ism hal huwa al-musamma aw nah, ini agak rumit lagi. Sebenarnya ini tidak perlu yang dibahas terlalu panjang karena Ibnu Katsir nanti di akhir juga menyebutkan. Ini tuh tidak perlu sebenarnya bahas terlalu panjang lebar di sini. Buang-buang waktu kan. Wa amma mas'alatul ism ini untuk pengetahuan saja. Hal huwa al-musamma aw nah, ini selanjutnya adalah masalah terkait isim. Bismillah di situ kan ada kata isim. Apakah dia musamma atau ghairu? Apakah dia yang dinamai atau bukan? Fa fi hadhihi nas salah satu aqwal. Nah, ini ada 3 pendapat katanya. Ahaduha yang pertama adalah annal isma wal musamma. Bahwasanya nama itu atau isim itu adalah memang yang diberi nama. Jadi sederhananya seperti ini. Jadi contohnya itu isim dan musamma. Isim itu adalah nama, musamma itu yang diberi nama. Misalnya kiai itu nama. Jadi orang yang tidak memiliki ilmu sekalipun, ketika masyarakat itu memanggil kiai, maka ya dia kiai. Tapi ulama itu musamma. Karena memang substansinya di situ. Jadi tidak semua orang bisa menjadi
ulama. Meskipun dia disebut ulama, ketika dia tidak bisa membaca Al-Quran, maka dia bukan ulama. Nah itu namanya musamma. Kalau isim itu hanya sekedar nama, musamma itu yang dinamai. Nah ini yang agak jadi gitu. Nah masalahnya